this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Sesudah Yosua meninggal selama hampir 200 tahun, Israel beserta umatnya menyeleweng dan mengalami siklus yang menyedihkan. Mereka mulai tidak patuh. Mereka mulai mengalami penindasan. Tapi juga mereka menerima pembebasan. Yang pertama, mereka meninggalkan Allah nenek moyang yang mereka sembah, yang mereka tahu dan mereka kenal dengan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah yang pernah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bahkan Allah yang pernah membersihkan satu generasi sebelum mereka memasuki ke tanah perjanjian. Mereka meninggalkan Allah karena mereka menyembah ilah-ilah bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka mulai terpapar dan terhisap oleh ragi sekitarnya. Sehingga apa yang mereka lakukan? Membangkitkan amarah Allah. Mereka membangkitkan murka Allah. Sehingga terjadilah kejadian bahwa mereka akan jatuh dalam penindasan. Mereka diserahkan kepada para penjara. Mereka nggak cuma mengalahkan bangsa Israel, tapi memporak-porandakan mereka. Mereka ditindas. Bahkan terjadi yang namanya pembunuhan. Hal ini juga membedakan pembunuhan karena penindasan oleh kejahatan. Sebab yang menindas mereka memang hatinya jahat. Yang ketiga, mereka juga menerima pembebasan. Setelah mereka sadar, mereka tahu mereka jatuh, mereka telah meninggalkan Allah. Mereka mulai berseru kembali kepada Allah. Dan Allah tetap menjawab. Allah mulai memberikan rancangan penyelamatan. Allah mulai mengangkat yang namanya hakim-hakim dan membebaskan mereka dari para penindas. Tapi setelah mereka dibebaskan, mereka lolos dari penindasan, umat Israel tidak mau mendengarkan para penolong mereka. Hakim-Hakim 2 ayat 11 sampai dengan 17 menuliskan, berulang-ulang siklus menyedihkan ini terjadi. Mereka selalu ingkar janji. Dan mereka dikalahkan. Kemudian menerima pembebasan. Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah tidak pernah meninggalkan kita.
Allah selalu siaga, siap sedia 24 jam. Allah selalu menjawab seruan umatnya. Tapi dikala kita melupakan Allah, bukan Allah yang menjauh dari hidup kita, tapi kita yang terputus oleh kuasa ilahi Allah. Sebab kita sedang berada di tengah-tengah dosa. Dengan kita meninggalkan Allah, kita sudah berdosa. Kita tidak mempercayai Allah, kita juga berdosa. Kita merasa kita tidak membutuhkan Allah. Itulah hakikat dosa. Di dalam kitab Hakim-Hakim berisi uraian tentang fungsi daripada hakim. Yang pertama, hakim sebagai pemimpin militer. Sebab mereka dipanggil Allah untuk membebaskan umat Israel dari para penindasnya. Ehud membebaskan Israel dari kaum Moab. Deborah membebaskan Israel dari orang Kanaan. Gideon membebaskan orang Israel dari orang Midian. Yefta membebaskan orang Israel dari orang Amon. Simson membebaskan orang Israel dari bangsa Filistin. Fungsi yang kedua, hakim juga menjadi pemimpin spiritual yang beriman, bahkan penuh dengan roh. Walau dalam catatan Alkitab kita melihat bahwa ibadah mereka kepada Allah dinyatakan dengan berbagai cara. Fungsi hakim yang ketiga, karena mereka hakim, ya mereka berfungsi sebagai hakim. Mereka mengadili perkara-perkara umat Israel. Oleh sebab itu mereka dijadikan pemimpin dan ditinggikan kala itu. Di zaman hakim-hakim, karena mereka sudah mulai menjauh dari Allah, mereka sudah tidak mau lagi belajar tentang ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan Allah. Bahkan mereka tidak tunduk pada perintah Allah. Sehingga terlihat yang namanya mereka berperilaku amoral. Hidup mereka waktu itu tidak tertib, seolah-olah tidak ada hukum di antara mereka. Dalam Hakim-Hakim yang pasal ke-18 dan ke-19 selalu dimulai dengan kata, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Sementara itu 2 kali terjadi akibat yang tidak terhindarkan dari anarki karena tidak ada raja di antara orang Israel. Ayat selanjutnya berkata, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Mereka hidup liar. Walau mereka masuk dalam penindasan, lalu mereka mengingat Allah. Pada waktu mereka berseru kepada Allah hanya melalui bibir, Allah masih menjawab. Sebab mereka adalah umat pilihannya.
Tapi mereka tidak berbalik. Mereka jatuh lagi dan jatuh lagi. Mereka berulang kali dikatakan ingkar janji. Tetapi ada satu hal yang pasti, bahwa Allah tetap setia. Tuhan Yesus memberkati.